Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Niko Pratama Rivero dengan NIM 52114182020 akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan atau membuat program Mastercam beserta dengan cara membuat NC code-nya juga. Di sini yang perlu kita siapkan pastinya adalah benda kerja, gambar benda kerja. Kenapa di sini kita cukup setengah gambar benda kerja? Karena sejatinya mesin bubut itu inti dari pergerakannya adalah benda kerja yang berputar, gitu kan. Otomatis hanya satu sisi saja yang tersayat, tetapi penyayatannya akan mempengaruhi diameter seutuhnya dari benda tersebut. Di sini setelah membuat gambar ini, kita klik margin type, kita pilih LED. Di margin type ini ada berbagai macam mesin, mill, LED, wire, router, dan lain-lain, gitu kan. Tapi yang akan kita pilih di sini adalah LED. Lalu kita klik default. Di sini saya sudah mengklik LED default, sehingga muncul menu seperti di pojok kiri ini, yaitu margin group 1. Setelah muncul menu seperti ini, yang akan kita lakukan adalah klik toolpad. Di sini toolpad, kita klik face, kita pilih namanya, kita centang, kita pilih pahat. Di sini saya memilih pahat rata kanan dengan sudut 55 derajat. Setelah itu kita klik OK. Muncul garis seperti ini yang berarti terdapat program dalam gambar ini. Mari kita coba. Ya, seperti yang sudah terlihat tadi, kita lihat secara pelan. Inilah adalah phasing. Kenapa perlu di phasing terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung di routing, gitu kan? Karena phasing sejatinya benda di bubut itu harus melalui yang namanya phasing. Kenapa phasing? Phasing adalah perataan muka benda kerja. Apabila mukanya saja tidak rata, muka dari benda kerja saja tidak rata, maka benda kerja dapat dipastikan benda kerja tidak rata sama sekali. Itu menurut pendapat saya ya. Setelah kita phasing, maka kita tinggal routing atau pemakanan lurus, ya kan. Kita klik routing. Pertama yang akan kita pilih adalah ujung dari benda kerja yang mulai disayat. Itu di sini. Kan kok panahnya berbeda ya? Biasanya kalau panahnya ini salah, itu kan awal mulai itu harus ke kiri. Panah harus menuju ke arah kiri, maka kita bisa klik reverse. Setelah itu kita klik bagian akhirnya. Di sini kita bisa klik OK. Setelah ini kita memilih pahat. Kita memilih pahat yang sama seperti muka waktu phasing, yaitu pahat rata kanan dengan sudut 55 derajat. Lihat, ini adalah prosesnya. Kenapa kok bagian ini sama ini yang mencekuk ke dalam kok tidak ikut tersayat? Pertanyaan itu mungkin dilontarkan oleh anda sekalian ya. Kenapa kok tidak diikutkan kesayatkan? Karena saya ini bagian ini jelas tidak bisa di routing karena dia menjorok ke dalam. Ini juga sejatinya tidak
bisa di routing menggunakan sudut dengan menggunakan pahat dengan sudut yang lebih lancip lagi, tapi saya gunakan yang cekung ini untuk pada bagian finishing saja, itu agar hasilnya lebih halus pastinya ya. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Tentu saja kita membuat cekungan ini menggunakan tool pad, lalu kita groove, pilih chain, lalu OK, lalu bagian manakah yang akan kita klikkan? Tentu saja yang akan di groove. Ini kita bagikan segini, pokoknya dari awal mulai itu ke bawah, mulai penyayatan, lalu diakhiri dengan ke atas. Setelah ini masih sama seperti yang tadi, kita memilih pahat groove, itu kan. Terserah pahat groove-nya yang mana, asal bisa menyayat sesuai dengan ukuran. Ini sudah tampil groove-nya. Nah, ini tinggal cekungan yang ini kan, kita tinggal toolpad, kita finish. Sebenarnya sama ini prosesnya seperti routing di awal, cuman yang membedakan adalah teng gitu kan. Kita OK terlebih dahulu, kita OK, kita tunggu, kita pakai pahat rata kanan dengan sudut yang lebih lancip lagi, kita OK, set. Ini proses pemakanannya masih sama, caranya kita klik parameter, kan ada finish parameter, akan muncul plung parameter, kita klik. Di sini terdapat beberapa settingan plung cutting, ada yang tanpa pemakanan yang ke dalam, ada yang dengan pemakanan ke dalam di bagian yang horizontal maupun vertikal, itu kan, dan yang lain-lain. Di sini kita akan memilih yang pemakanan horizontal dan vertikal juga ikut kemakan yang cekungan ya. Kita OK, kita klik ini, OK. Mari kita lihat hasilnya. OK. Di sini terlihat pertama adalah facing, lalu kedua adalah routing. Routing ini bersifat pemakanan lurus saja, gitu kan. Routing, lalu habis ini diiringi oleh thread dan groove atau groove. Di sini groove terjadi. Setelah groove ini apa yang akan terjadi? Yaitu finishing. Di sini cekungan sudah terbentuk melalui finishing. Lalu setelah ini apa yang akan kita lakukan? Tentu saja kita tidak hanya sampai sini, kita harus membuat NC code juga untuk memastikan. Bagaimana cara membuat NC code-nya? Caranya gampang. Di sini terdapat tulisan G1. G1 kita klik G1 ini, menu G1 pada menu di bagian kiri ini, klik NC file X, OK. Kita tinggal save, maka akan muncul NC code. Yap, ini dia NC code ya. Itu program yang berisikan program yang telah kita buat tadi. Baiklah, sekian dan terima kasih atas waktunya.